Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati was sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dzawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, wa nakhussu bi dzikrih rais majlis Rasulillah Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab, mata'allah bituli hayatih wa anna Allah yu'tihil afiyah tammah, amin ya rabbal alamin. Para asatid, para ustadzat TKM Masjid Baitus Salam Panbil, Ikatan Remaja Masjid Baitus Salam Rimbas, hadirin wal hadirat, para tetamu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semuanya selalu diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu acara yang luar biasa mulia, acara memperingati kelahiran manusia yang paling dipuji, manusia yang mana bukan hanya manusia dan makhluk lainnya yang memuji, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kalau seandainya ini akhlak yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad di atas akhlak tersebut. Bukan di atas akhlak yang biasa, tidak, tapi di atas akhlak yang paling mulia. Baginda Nabi Muhammad lebih daripada akhlak yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memuji dirinya. Banyak beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji diri beliau sendiri. Di antara hadis yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata baginda Nabi, pemimpinnya anak Adam atau manusia, dan aku tidak sombong, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis lain beliau mengatakan, Adam wa man tahtahu, Adam wa man ba'dahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan di bawah Nabi Allah Adam sampai manusia akhir
di bawah benderaku nanti pada hari kiamat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini otomatis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji diri beliau sendiri. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan contoh kepada kita untuk bisa memuji kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memuji dirinya sendiri, itu juga berarti beliau memberikan contoh kepada kita agar kita bisa memuji dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah kalau kita sebagai umatnya yang begitu dikasihi oleh beliau, yang selalu diperhatikan oleh beliau, memuji dan menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah salah? Tidak salah. Kita menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menuruti perintah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memuji baginda Nabi Muhammad dilakukan oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau sendiri. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dzan li an amtadihuka." Izinkan aku untuk bisa memujimu ya Rasulullah. Apakah baginda Nabi marah tatkala beliau Sayyidina Abbas minta izin untuk dipuji? Tidak. Baginda Nabi malah mengatakan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, apa yang beliau katakan? "Idzan la yufadfidu Allahu faka ya Abbas." Kalau begitu, kalau engkau bisa memuji aku wahai Abbas pamanku, Allah tidak akan menghancurkan mulutmu, atau kata ulama tidak akan merontokkan gigimu. Ternyata apa yang terjadi? Betul, di akhir hayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tidak ada satu giginya pun yang lepas daripada mulut beliau radhiyallahu taala anhu, berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Juga ada juga sahabat yang lain yang selalu memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang sahabat yang pandai bersyair, yaitu Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji beliau. Apa pujian yang dilantunkan oleh Hassan bin Thabit? Beliau mengatakan, "Ma ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u." Ma ajmalu minka ma lam tara qattu aini. Manusia yang sebaik, semulia, seganteng dirimu ya Rasulullah, aku tidak pernah, mataku ini tidak pernah melihatnya. Memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baginda Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlak dan wujud tubuhnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bisa mengalahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjadi fitnah di kota Mesir, Siti Zulaikha digosipkan oleh wanita-wanita pejabat pada waktu itu. Diundang para wanita pejabat ke rumah Siti Zulaikha, diberikan apel dan juga pisau. Kemudian mereka disuruh memakan apel dengan pisau tersebut. Disuruhlah Nabi Allah Yusuf lewat di hadapan mereka. Apa yang mereka katakan? "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang Allah turunkan dari langit. Saking gantengnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, Nabiullah Yusuf segitu gantengnya sampai wanita-wanita ya terbelalak melihat beliau, sehingga yang dikupas tangan mereka bukan apel yang ada di tangan mereka. Itu Nabiullah Yusuf alaihi salam, gantengnya sedemikian hebat. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam masih separuh daripada kegantengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan dikatakan oleh para ulama, seandainya wanita-wanita Mesir pada waktu itu melihat kegantengan Nabi Allah Yusuf, mereka mengiris tangan mereka, niscaya kalau seandainya mereka melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan membelah hati mereka dan menyayat-nyayat hati mereka karena tidak sanggup melihat kegantengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kegantengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan tadi oleh Hasan bin Thabit, ma ahsanu minka ma ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan manusia sebaik engkau wahai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang melahirkan, tidak ada seorang wanita pun melahirkan seperti Siti Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung bayinya seperti Siti Aminah mengandung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah tatkala mengandung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tajid lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Siti Aminah tatkala mengandung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan berat, tidak merasakan susah. Kalau perempuan-perempuan yang lain kira-kira bagaimana? Akhwat, nah ini akhwat lebih tahu. Kalau kita mengandung, hamil, mengandung seorang anak, bagaimana rasanya? Ya, ada yang perutnya 3,5 kilo, ada yang 3 kilo, ke pasar ikut, nyuci baju ikut, ya, ke kamar mandi ikut, tidur susah, ya, tidur miring aja susah, apalagi tengkurap. Kira-kira bisa orang hamil tidurnya tengkurap? Nggak bakal bisa, susah, berat. Kalau nggak percaya, yang ikhwan coba, bisa dicoba, ambil kelapa yang ukuran 3 kilo, ikat di perutnya, ya, kemana-mana bawa. Kira-kira berat apa enggak? Berat, luar biasa. Makanya jasa seorang ibu itu luar biasa kepada anaknya, tidak bisa dibalaskan. Ya, walaupun kita berbuat baik semaksimal kita kepada orang tua, khususnya ibu kita, tidak akan bisa kita membalas jasa-jasa mereka. Ya, karena ibu itu mengandung kita 9 bulan lamanya, bersabar dengan pengharapan bahwa anaknya nanti yang keluar menjadi anak yang bisa mendoakan dirinya. Setelah keluar, berjuang antara hidup dan mati, ya, melahirkan, Masya Allah. Setelah melahirkan, menyusui. Setelah menyusui, menyuapi anak-anaknya sampai tumbuh menjadi dewasa. Mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas seorang ibu yang mana betul-betul beliau ini berjasa kepada anak-anaknya. Siti Aminah tatkala mengandung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak merasakan sakit sedikit pun dan tidak merasa kesusahan sedikit pun. Beda dengan wanita-wanita yang mengandung anak-anaknya selain Siti Aminah radhiyallahu taala anha. Begitu juga tatkala melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beda. Siti Aminah melahirkan baginda Nabi dengan wanita biasa melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah tatkala melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar darah setetes pun dari rahim Siti Aminah. Kemudian yang menjadi bidan yang mendampingi Siti Aminah, Allah langsung utus dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Siti Asiyah, Siti Maryam yang mendampingi Siti Aminah tatkala melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta bidadari-bidadari yang Allah turunkan dari surganya untuk menyambut kelahiran manusia yang agung, manusia yang terpuji, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Ya, makanya beliau Hasan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada perempuan manapun yang melahirkan sebagus daripada engkau wahai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan
terbebas daripada aib. Baginda Nabi manusia yang paling sempurna, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, manusia yang paling sempurna akhlak dan bentuk tubuhnya. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita, dikatakan dalam satu hadis beliau, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Tapi Al-Hafidh Al-Iraqi beliau mengatakan, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwal yaqutu bainal hajari. Muhammad basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Bal huwal yaqutu bainal hajari, tapi beliau ibarat batu permata dengan batu-batu lainnya. Batu permata dibandingkan dengan batu koral, batu permata dibandingkan dengan batu bata, batu permata dibandingkan dengan batu kerikil. Kira-kira mulia yang mana? Batu permata atau batu yang lainnya? Batu permata. Dan akhwat juga kalau seandainya punya batu permata berlian, kemudian diikat dengan rantai daripada emas, keliling kampung atau hadir kondangan dan lain sebagainya, kira-kira ibu-ibu yang lain melirik apa tidak? Melirik. Oh, Masya Allah, ibu RT ya, kalungnya berlian, Masya Allah. Tapi kalau seandainya seorang wanita mengambil satu batu bata, kemudian dia ikatkan ya di lehernya, dia keliling kampung atau hadir daripada perkawinan, apa kata orang? Gendengnya mulai kapan iki? Betul gak? Ini orang perempuan ini gilanya mulai kapan? Kok kondangan pakai batu bata? Itu bedanya antara batu permata dengan batu bata. Baginda Nabi ibarat batu permata, kita manusia lainnya ibarat batu bata dan batu-batu lainnya. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwal yaqutu bainal hajari. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyamakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan diri kita pribadi, diri kita masing-masing, manusia lainnya. Jangan kita samakan beliau dengan manusia lainnya. Kenapa? Takut. Kita mesti takut. Takut apa yang terjadi kepada Bani Israel tatkala mereka diperintahkan oleh Allah melalui Nabiullah Musa dan Harun untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, anu'minu li basyaraini mithlana, apakah kami diperintah olehmu ya Allah untuk beriman kepada dua orang yang sama seperti kami, kata mereka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Banyak daripada Bani Israel yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kampung mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang ditelan oleh bumi, bahkan ada yang di antara mereka yang diubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya apa yang terjadi kepada Bani Israel karena menyamakan diri mereka dengan nabi mereka terjadi kepada kita, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak manusia yang naik motor rupanya monyet, yang pakai dasi berubah mukanya menjadi monyet, naudzubillah. Mungkin ada yang pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah, ada juga yang wujudnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet, karena mereka menyamakan nabi mereka dengan manusia biasa. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus betul-betul bisa menghormati baginda Nabi Muhammad dan bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi pertama ini? Oh, sampai jauh ini larinya. Jadi kita juga sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang betul-betul diperhatikan dan disayangi oleh baginda Nabi Muhammad, kita pun harus bisa memuji, menyanjung baginda Nabi Muhammad seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat Nabi, mereka juga memuji baginda Nabi Muhammad tatkala beliau masuk ke kota Madinah.
datang baginda Nabi hijrah ke kota Madinah. Para penduduk Madinah dan muhajirin yang sudah ada di kota Madinah, mereka berkumpul mendengar kabar bahwasanya baginda Nabi SAW telah tiba di kota Madinah. Semua penduduk Madinah keluar, yang laki-laki keluar, yang perempuan keluar, yang anak-anak keluar menyambut kedatangan Habibana Muhammad SAW sambil meneriakkan qasidah, meneriakkan syair, meneriakkan pujian. Apa pujiannya? Seperti yang tadi kita baca, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina, telah muncul atas kami al-badru, bulan purnama, bulan yang sempurna lingkarannya, bulan yang sempurna wujudnya. Siapa yang dimaksud dengan bulan tersebut? Baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala baginda Nabi Muhammad mendengar Tala'al badru alaina, marahkah baginda Nabi Muhammad? Tidak. Melarangkah baginda Nabi Muhammad sahabat untuk berhenti memuji baginda Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan beliau merasa tersanjung. Memang beliau adalah manusia yang pantas untuk dipuji, beliau manusia yang pantas untuk dimuliakan. Bahkan Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Allah muliakan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Bukan hanya diri beliau saja. Kalau seandainya diri beliau saja banyak di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran memuliakan diri daripada baginda Nabi Muhammad. Apa? Alam nashrah laka sadrak, contohnya, aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Dada baginda Nabi Muhammad disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sifatnya saja, bentuk tubuhnya baginda Nabi disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dada baginda Nabi Muhammad disebut. Wa rafa'na laka dzikrak, anqadha dhahrak, Allah angkat daripada punggungmu yang memberatkanmu wahai Muhammad. Punggung baginda Nabi Muhammad disebut. Bahkan bukan hanya tubuh baginda Nabi Muhammad, pakaian baginda Nabi Muhammad pun disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu wahai Muhammad bersihkan, sucikan. Bajunya siapa yang dituju? Bajunya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat baginda Nabi Muhammad, akhlak baginda Nabi Muhammad, kemuliaan baginda Nabi Muhammad, tubuh baginda Nabi Muhammad, bahkan baju baginda Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan dikekalkan di dalam Al-Quran yang sampai hari kiamat nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan az-dzikr Al-Quran dan akulah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga Al-Quran tersebut sampai nanti hari kiamat. Baginda Nabi Muhammad disebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memuji dirinya sendiri. Para sahabat pun memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya juga patut memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 157 menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkekalkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan contoh apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati para sahabat Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang alladzina amanu bihi, mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana imannya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Jangan ditanya.
Bukan iman mereka ini tidak seperti imannya kita. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "La rufi'al ghita mazdadtu yaqinan." Kalau seandainya hijab ini disingkap daripada aku, maka keyakinanku tidak akan bertambah, kata beliau, karena sudah mentok yang paling atas. Itulah imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah bagaimana mempertahankan imannya kepada Allah dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh Abu Jahal ke tengah padang pasir, ditidurkan di pasir yang begitu panas, ditimpa dengan batu yang begitu panas. Apa yang dia katakan? Al-Ahadul Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, karena keimanan mereka yang luar biasa kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana keimanan beliau? Beliau termasuk orang yang pertama meyakini dan mengimani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada beliau bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah temannya sudah gila. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya Muhammad yang mengatakan lebih daripada itu, aku tetap percaya kepada Muhammad dan aku meyakini dan mengimani Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar dari baginda Nabi dengan As-Siddiq, orang yang betul-betul yakin dan percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang percaya pada waktu itu di kota Mekah. Yang pertama kali percaya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ini keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan ada seorang sahabat di Madinah, kecil, masih anak-anak. Ya, dia termasuk penduduk dekat-dekat Masjid Quba di situ. Dia menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Murni ya Rasulullah walan a'sika." Suruh aku apa saja ya Rasulullah, aku pasti akan menuruti dan tidak akan melanggar perintahmu ya Rasulullah. Ini anak masih kecil dites oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ente ambil pedang, bunuh ayahmu. Langsung dia ambil pedang, dia mau menghampiri ayahnya untuk dibunuh. Setelah diambil pedang, kelihatan oleh baginda Nabi, dipanggil oleh baginda Nabi, "Stop, mau kemana kamu?" Kata baginda Nabi, "Aku mau melakukan perintahmu ya Rasulullah untuk membunuh ayahku." "Tidak," kata baginda Nabi, "aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memutuskan tali silaturahmi antara anak dan abahnya. Aku cuma ngetes kamu, apakah kamu betul-betul mentaati perintahku, mentaati perintahku seperti yang kamu katakan tadi di hadapanku, wahai anak kecil," dia bilang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat luar biasanya beriman, meyakini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas mereka mendapat pujian dari Allah. Iman mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falladzina amanu bihi." Orang-orang yang beriman kepada bihi, kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, lanjut daripada ayat tadi. Wa azzaruhu, azzaruhu diartikan oleh Al-Imam Abu Hayyan di dalam kitab tafsirnya Bahrul Muhit. Beliau mengatakan azzaruhu bimakna athnau alaihi au madahuhu. Artinya azzaruhu memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum para sahabat memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu pertama turunnya Islam, mereka menganggap Nabi Muhammad seperti sebelum diangkat menjadi nabi. Mereka panggil Nabi Muhammad dengan namanya saja, Muhammad. Apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "La tad'u wala taj'al
Du'aur Rasul kadu'ai ba'dikum ba'dha, kata Allah. Jangan kalian memanggil Rasul itu seperti kalian memanggil kawan kalian. Harus kita muliakan. Dulu para sahabat masih memanggil Muhammad, Muhammad, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengganti, ya, tatkala memanggil baginda Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Kita pun demikian. Jangan kita ini, ya, kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan orang saleh, orang awam yang masih banyak maksiat kepada Allah, yang ibadahnya nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok berani manggil baginda Nabi Muhammad namanya saja, nggak pakai sayyidina, nggak kita muliakan baginda Nabi Muhammad. Kadang kita ini merasa bangga, merasa tinggi diri, memanggil baginda Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad, Muhammad. Muhammad mana? Tukang ojek banyak namanya Muhammad, tukang bakso ada namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Harus kita bisa jelaskan, harus kita bisa muliakan baginda Nabi Muhammad. Kita bedakan dengan Muhammad lainnya. Seperti para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memanggil baginda Nabi Muhammad dengan namanya saja, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu ayat lain dikatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian para sahabat mengangkat suara kalian di atas suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan ayat tersebut, antahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Kalau kalian masih melakukan hal tersebut, masih berteriak di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah kalian, pahala yang kalian miliki akan hangus dan kalian tidak sadar tentang hal itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat itu mengangkat suara mereka di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya akan hilang, tidak berpahala. Mereka merasa banyak ibadah kepada Allah, tahu-tahu di akhirat pahalanya hilang karena kurang adab, kurang etika kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara mereka di atas suaranya baginda Nabi. Nah, kita juga demikian. Kalau kita tidak bisa memuliakan baginda Nabi, ya, kita nggak bisa memuliakan baginda Nabi, naudzubillah, dari mulai balik sampai kita wafat, naudzubillah, jangan sampai amal ibadah kita hangus. Kita merasa banyak amal ibadah kita tatkala nanti kita dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu dibuka lembaran amal kita habis karena kita tidak menjaga adab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Itulah para sahabat Nabi, mereka selalu memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya para sahabat Nabi, seorang tabi'in yang terkenal dengan syairnya, yaitu Farazdak. Farazdak ini pernah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di depan kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji baginda Nabi. Akhirnya ada orang yang mendengar dan tidak suka dengan pujian Farazdak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Farazdak ini diundang oleh orang tersebut untuk makan siang di rumahnya. Ikut Farazdak ke rumahnya. Sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Diberi racun Farazdak sampai pingsan, kemudian dipotong lidahnya oleh orang tersebut karena dia tidak suka kepada Farazdak yang selalu memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Farazdak dari tidurnya, kaget melihat dirinya sudah berlumuran darah dan di pangkuannya ada lidah yang terputus dan dia tidak bisa bicara lagi. Buru-buru dia lari kepada baginda Nabi Muhammad, ke makam baginda Nabi Muhammad, dikubur baginda Nabi Muhammad. Dia menangis, memohon kepada Allah, bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad, agar Allah mengembalikan apa yang sebelumnya terjadi kepada Farazdak tersebut. Sampai dia nangis, kecapean nangis sampai tertidur. Ternyata di dalam tidurnya dia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disambungkan lidahnya oleh baginda Nabi. Bangun dia dari tidurnya, lidahnya sudah bersambung kembali dan bisa memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Beberapa tahun kemudian, Farazdak memuji lagi baginda Nabi di makamnya beliau. Tatkala memuji, ada satu orang menghampiri dia.
wahai Syekh, ikutlah bersamaku, aku akan mengajak engkau makan di rumahku. Kata Pak Rozak, jangan-jangan saya mau dizolimi lagi ini. Tidak ya Syekh, aku tidak akan mendolimi dirimu. Ikut Pak Rozak. Ternyata rumah anak ini adalah rumah beberapa tahun yang lalu yang dia diundang oleh orang dan dipotong lidahnya. Kaget dia. Kemudian orang tersebut membuka pintu, ternyata di ruang tamu itu ada kandang yang begitu besar. Di kandang tersebut ada seekor monyet ya yang sering mengamuk. Kata Farzak, rumah ente kok jadi kebun binatang? Ya, kok ada kandang di dalam rumah? Siapa? Apa ini kok? Maksudnya apa? Dia bilang. Kata anak tersebut, wahai Syekh Farzak, dia bilang, dulu ayahku ini yang mengundangmu dan memotong lidahmu. Setelah memotong lidahmu, dia dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, menjadi monyet. Karena dia tidak suka engkau memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Ini cerita daripada seorang syair besar, seorang tabi'in, murid daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, yaitu Farazdak. Jadi orang tersebut, orang tadi dirubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak suka dengan pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kalau di antara kita atau sekeliling kita banyak yang tidak mau memuji baginda Nabi Muhammad, mungkin naudzubillah, kalau seandainya kita disingkap hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita banyak melihat monyet-monyet yang berkeliaran. Betul apa tidak? Nah, jadi itulah Farazdak, ya, seorang tabi'in yang memuji baginda Nabi Muhammad. Akhirnya orang tersebut didoakan oleh Farazdak agar dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bentuk asalnya, dan tatkala monyet itu wafat, kembali ke bentuk asalnya menjadi manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah para sahabat Nabi, para tabi'in, dan kita sepatutnya juga memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, dan menolong perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menolong perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau sekali waktu pernah menangis di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangisan yang luar biasa. Kata baginda Nabi, wahai Khadijah, ma yubkiki? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak suka menikah dengan aku? Apakah engkau tidak suka menjadi istriku, wahai Khadijah? Kata Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangisi. Aku menangis karena dulu aku adalah orang yang sangat kaya di kota Mekah, sehingga aku bisa membantu dakwahmu ya Rasulullah. Engkau butuh apa? Butuh biaya untuk berdakwah, aku keluarkan semua hartaku untukmu ya Rasulullah. Tapi aku sekarang dalam keadaan miskin ya Rasulullah, aku tidak bisa membantumu berdakwah dengan uang atau harta yang aku miliki ya Rasulullah. Itu yang membuat aku sedih ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak bisa membantu dakwahmu. Bahkan ya beliau mengatakan, nanti ya Rasulullah, kalau seandainya aku ini wafat terlebih dahulu, engkau kuburkan aku ya Rasulullah, wahai suamiku. Engkau butuh dana untuk berdakwah, gali kuburku, kumpulkan tulangku, dan jual tulangku untuk dakwah, melanjutkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, begitu beliau membantu perjuangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membantu dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta beliau korbankan, beliau relakan untuk Allah dan Rasulnya. Nyawa beliau pertaruhkan juga untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala hijrah baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini orang yang paling bingung. Bingung bagaimana? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu selalu berada di depan baginda Nabi, kemudian kadang berada di belakang baginda Nabi, di samping kanan baginda Nabi, samping kiri baginda Nabi, sampai baginda Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa kok ente bingung? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya ya Rasulullah, aku takut kalau seandainya aku ada di depan, tahu-tahu ada musuh dari belakang, makanya aku pindah ke belakang ya Rasulullah. Kalau seandainya ada aku di sebelah kanan, takut ada musuh dari kiri ya Rasulullah, makanya aku pindah terus ya Rasulullah, biar musuh tidak menyakitimu ya Rasulullah.
Kalau seandainya Abu Bakar yang mati ya Rasulullah, tidak apa-apa, tidak ada harganya ya Rasulullah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah yang wafat, maka akan terputus dakwah Islam, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya Rasulullah, aku rela menjagamu kanan kiri depan dan belakang. Bahkan tatkala masuk ke dalam gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu dan menutupi lobang-lobang yang ada di gua tersebut yang dipenuhi oleh ular dengan baju-bajunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai ada satu lobang yang tertinggal, dia tutup pakai kakinya, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di bangkuan Abu Bakar. Tatkala disengat oleh ular, Abu Bakar meneteskan keringat dingin dan air mata sampai menetes ke pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun daripada tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, "Mayubki ya Abu Bakrin." "Kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Iya ya Rasulullah, kaki saya digigit ular." Coba lihat, kata baginda Nabi, dikeluarkan kakinya, diludahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuh seketika kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ularnya dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ular, ular, keluar. Kenapa engkau menggigit sahabatku Abu Bakar?" Dikatakan oleh ular, "Iya ya Rasulullah, kami ini bangsa ular sudah lama menantikan kehadiranmu dan kami ingin menyaksikan wajahmu ya Rasulullah. Tapi tatkala kami ingin keluar daripada lubang kami, daripada rumah kami, Abu Bakar menghalangi kami untuk melihat wajahmu, makanya kami gigit ya Rasulullah." Ular pengen melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita umatnya kadang naudzubillah pergi haji, pergi umroh, gak mau ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang begitu. Ya, sebetulnya hakikatnya ya bukan orang itu yang tidak mau mengunjungi baginda Nabi, nggak mau berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikatnya baginda Nabi sudah tidak ingin melihat mukanya di dunia. Naudzubillah, apalagi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan syafaatnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Ada saudara-saudara kita yang begitu, ke Madinah hanya melakukan sholat arba'in, tidak mau ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mahrum mereka. Mereka tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, tidak akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Nah, kita kembali, ya, itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendukung perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya ya dua orang itu saja, Siti Khadijah dan Siti Khadijah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Bahkan sahabat-sahabat yang lain luar biasa, mereka mendukung dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendukung perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di perang Uhud, tatkala kaum muslimin terpukul karena melanggar perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemanah turun daripada bukit Uhud mengambil harta rampasan, kemudian diserang balik oleh Khalid bin Walid yang waktu itu belum memeluk agama Islam. Dari belakang gunung Uhud terpukul kaum muslimin sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Baginda Nabi terluka sampai beliau disembunyikan oleh para sahabat di dalam satu gua di gunung Uhud. Sampai ada yang menjaga pintu gua tersebut meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku izin kepadamu ya Rasulullah." "Kenapa?" kata baginda Nabi. "Biar aku yang menghadang panah yang bakal menuju kepada dirimu ya Rasulullah. Aku yang akan menghalangi tombak yang dilemparkan oleh kaum musyrikin kepada dirimu ya Rasulullah." Akhirnya apa yang terjadi? 360 anak panah di punggung sahabat tersebut wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena menangkis daripada anak panah yang menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat luar biasa perjuangannya membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pada saat ini juga harus bisa membela baginda Nabi. Dengan apa? Dengan kita berdakwah, dengan kita mengajak saudara-saudara kita untuk bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu tadi.
Kemudian wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Lanjutan ayat tadi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Dan mereka para sahabat Nabi, merekalah yang mengikuti an-nur, Al-Qur'an. Di dalam tafsir dikatakan Al-Qur'an alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pedoman kita umat Islam adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup kita adalah Al-Qur'an. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Al-Qur'an, ya, bukan hanya mengikuti saja, mereka hafal. Dikatakan dalam Maulid Dibai, dikatakan qulubuhum masahifuhum, hati-hati mereka mushaf-mushaf mereka. Maknanya apa? Para sahabat itu hafal dengan Al-Qur'an. Makanya tatkala di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengusulkan karena banyak para sahabat yang hafal Quran wafat karena peperangan, karena jihad fisabilillah, Sayyidina Abu Bakar mengusulkan untuk membukukan Al-Qur'an. Tapi terrealisasi pembukuan Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, itu pun cuman dibukukan 4 mushaf. Mushaf Utsmani ini ada 4 jumlahnya. Yang satu ditaruh di Madinah, yang satu dikirimkan ke Mesir, yang satu dikirimkan ke Syam, yang satu juga dikirimkan ke Irak. Cuman ada 4 mushaf. Kalau mushaf yang asli tersebut ya dikirimkan ke Indonesia, ya mungkin kita nggak bisa baca karena masih belum ada titik dan belum ada harokatnya. Bahkan di dalam sejarah dikatakan yang memberikan titik dan harokat itu adalah seorang gubernur yang zalim di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana dia zalim? Setiap ada orang yang alim, ahli fikih dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi beliau berjasa memberikan titik dan harokat di dalam Al-Quran, sehingga kita sampai saat ini bisa membaca dengan mudah Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang Allah jadikan sebagai mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, mereka menghafal, membaca Al-Quran dan juga mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena mereka ya menjadikan Al-Quran itu pedoman bagi kehidupan mereka. Kita pun harus demikian. Kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, jangan kita lepaskan Al-Quran. Kita pegang teguh Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilanjutkan ayat tadi Al-A'raf ayat 157, Allah melanjutkan ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang bahagia. Para sahabat Nabi yang beriman kepada baginda Nabi, yang memuji baginda Nabi, yang menolong perjuangan baginda Nabi, kemudian yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin beruntung, ikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu beriman, ya, meyakini baginda Nabi dengan iman yang maksimal, dan juga kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu berjuang melanjutkan perjuangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad, niscaya kita semuanya menjadi orang-orang yang muflih seperti para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada saat ini diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, kami masih sering bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami masih sering melanggar perintahmu ya Allah. Kadang kami masih meninggalkan salat ya Allah.
Kadang kami masih meninggalkan puasa ya Allah. Kadang kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Bahkan kami melanggar semua aturan-aturan-Mu ya Arhamar Rahimin. Maka dari itu ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad ya Allah, berkat kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad ya Allah, berkat orang yang paling dekat kepadamu ya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah, dan terimalah taubat kami ya Allah, dan juga dosa daripada keluarga kami ya Allah, anak, istri ataupun suami kami ya Allah, dan juga dosa daripada anak-anak kami ya Allah, yang mana mereka adalah tanggungan kami ya Allah, dan mereka adalah tanggung jawab kami yang kelak akan Engkau tanyakan kepada kami di padang mahsyar ya Arhamar Rahimin. Dan juga ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah, karena mereka sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ayah kami yang membesarkan kami ya Allah, ibu kami yang mengandung kami ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami, berjuang antara hidup dan mati ya Allah, ibu kami yang menyusui kami ya Allah, yang menyuapi kami ya Allah, yang membesarkan kami ya Allah, yang mengenalkan kami kepadamu ya Allah, yang mengajak kami untuk ke masjid ya Allah, yang mengajak kami untuk mengaji ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mereka begitu besar jasanya kepada kami ya Allah, sehingga kami tidak bisa membalas jasa mereka ya Allah. Hanya kami mohon kepadamu ya Allah, kami hanya bisa melakukan ya Allah, yaitu mendoakan beliau berdua ya Allah. Apabila mereka masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berikan mereka husnul khatimah ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, dan berilah kami anugerah untuk bisa berbakti kepada keduanya ya Arhamar Rahimin. Dan apabila mereka sudah wafat ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan ya Allah. Berilah mereka nikmat kuburmu ya Allah, jangan berikan mereka adab kuburmu ya Allah. Kirimkan apa yang kami lakukan daripada amal-amal saleh pahalanya kepada mereka ya Allah, dan jangan jadikan dosa-dosa kami yang kami lakukan di dunia ini sebagai beban dan azab bagi mereka di kubur sana ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, kami ya Allah yang duduk di tempat ini ya Allah, kami memuji baginda Nabi Muhammad ya Allah, tidak lain dan tidak bukan ya Allah, karena kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, karena kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya laitak ma'ana ya Rasulullah, ya laitak ma'ana ya Rasulullah, ya laitak ma'ana ya Rasulullah. Seandainya engkau berada di tengah-tengah kami ya Rasulullah, kami ingin mencium tanganmu ya Rasulullah, kami ingin memandang wajahmu ya Rasulullah, kami ingin berpelukan denganmu ya Rasulullah, kami ingin dipeluk olehmu ya Rasulullah, kami ingin diusap ke kepala kami olehmu ya Rasulullah, kami ingin bersanding bersamamu ya Rasulullah, kami ingin selalu memandang wajahmu yang indah ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah, kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum kami memandang beliau di akhirat ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.